kanannya, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Itu puji Tuhan. Itu puji Tuhan. Kita bertemu untuk saling mengasihi. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia. Glory haleluya, glory haleluya. Puji namanya. Bilang lagi kiri kanannya, kita bertemu lagi. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan. Kita bertemu. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, puji Dia. Glory haleluya. Puji namanya. Puji Dia, puji Dia. Glory haleluya. Puji namanya. Kita mau berdoa. Silakan duduk. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan percayakan kembali napas hidup, kekuatan, kesehatan bagi kami. Kami boleh berjumpa dengan orang-orang terkasih kami. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang terkasih kami. Terima kasih kami boleh bertemu Tuhan. Pada pagi hari ini kami rindu, kami menaikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan. Kami mau menyembah Tuhan, kami meninggikan Tuhan. Dan sungguh biar roh-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami, memenuhi setiap hati kami. Haleluya, haleluya. Kami naikkan syukur. Haleluya. Haleluya Yesus. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Dalam hidupku. Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, ubah hati kami. Ubah hatiku, celikanku.
bagimu Tuhan ku sembah kudus. Oh kudus, kudus. Haleluya, dan ku sanjung kau mulia, mulia. Bagimu Tuhan ku sembah kudus. Oh kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia kau Tuhan Yesusku. Bagimu Tuhan, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Kami bersyukur, sungguh baik Kau, sungguh baik Kau, penuhi kami, biar Roh-Mu bekerja lawat kami. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang kuasai kami saat ini, sungguh melepaskan segala beban kami, segala keluh kesah kami Tuhan, beban kami, permasalahan pergumulan kami, kondisi hidup kami serahkan semua di bawah kaki Kristus. Ya Roh bekerja leluasa atas hidup kami, Roh Kudus bekerja leluasa atas hidup kami, menjamah setiap kami, memberi pengampunan, memberi kesembuhan, kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus, melepaskan berkat-berkat yang daripada Tuhan turun atas setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Yesus. Oh, Allah Roh Kudus, dengan segenap hati penuhi kami. Kita naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Ku rindu Kau selalu, amin Yesus Tuhan, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati setiap kami, ubah hatiku, celikanku, jamalah Tuhan, rindu hadirat-Mu di setiap hati. Allah Roh Kudus, haleluya, haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan, penuhi kami rindu Kau selalu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidup.
sembahku, rindu hadiratmu, resap hatiku sembah Kau kudus. Haleluya, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, kuduslah Tuhan, dan ku sanggup karunia mulia bagimu. Aku sembah kudus, oh kudus Tuhan, haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung karunia, amin. Yesus, Yesus, hanya bagimu Tuhan. Oh, ku sembah kudus, haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung karunia mulia bagimu. Ku sembah kudus, haleluya. Kudus, haleluya. Tuhan, dan ku sanjung, haleluya. Mulia, mulia, mulia hanya bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, ku sembah kudus bagimu Yesus. Kudus, 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 kudus. Kuduslah Tuhan, haleluya, amin. Mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan. Hanya bagimu, hormat pujian syukur kami, penyembahan kami hanya bagimu. Haleluya. Halamakashikara lamakashika, orang lamashikara lamashika. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Hanya Engkau dimuliakan, hanya Engkau diagungkan, hanya Engkau dimasyurkan. Kami berdoa Tuhan, Tuhan, haleluya. Yes, amin. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami memuji dan menyembah Tuhan. Untuk kami mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Ini setiap kami jemaat Tuhan, gereja-Mu ya Tuhan. Jamah lawat kami oleh pengurapan-Mu, oleh janji-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat kami, Engkau melakukan mujizat yang luar biasa saat Engkau hadir di tengah-tengah kami. Perkara-perkara ajaib berlaku di tengah-tengah kami. Kami boleh melihat dahsyatnya tangan Tuhan menopang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami percaya saat Tuhan, Roh Tuhan hadir, saat Tuhan hadir di tengah-tengah kami, perkara-perkara ajaib akan kami alami bersama-sama dengan Tuhan. Karena dahsyatnya Tuhan, kami terima kasih.
kasih. Kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami rindu menaikkan pujian, syukur, sembah, dan pengagungan kami. Karena begitu sayangnya kami, cintanya kami kepada Tuhan. Karena begitu kami merindu-rindukan Tuhan kami, Allah kami yang hidup. Kami berdoa sungguh Engkau berkenan Tuhan atas segala hormat, pujian, syukur, sembah kami Tuhan. Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami Bapa. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kami Tuhan boleh leluasa Tuhan meninggikan, memasyurkan nama Tuhan. Terima kasih kami mempersiapkan hati kami bagi menghormat pujian, kemuliaan, kuasa, masyur, syukur, dan sembah. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada yang mau bersaksi? Kasih dulu senyum terbaik gitu ya. Gue pakai masker juga ya. Nggak kelihatan. Kalau begitu saya undang kita berdiri. Kita angkat pujian. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di barat, utara. Stop dulu. Di mana timur ini, Bang? Sana timur. Di timur, di barat itu. Oh, berarti sana utara, Bang. Nih timur utara. Utara di sana. Oh ya gitu. Di timur. Hah? Timur. Ke barat, utara, selatan gitu ya. Di timur ya. Oke, kita ulang. Di rumah menyesuaikan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur. Di timur. Di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, dan selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara, selatan. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya. Membangkitkan umat pilihannya. Hari ini harinya Tuhan.
Hari inilah hari ya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Anggur baru, anggur baru tercurah, penuhi umatnya. Minyak baru tercurah, urapi umatnya. Nyata kuasanya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Amin. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari ini adalah harinya Tuhan. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Sama-sama anggur baru tercurah. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, oh. Minyak baru tercurah, urapi anggur baru tercurah, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, umatnya nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Haleluya. Yes, yes, amin, amin. Adakah dari Bapak Ibu yang di gereja maupun yang di rumah mau berbagi kesaksian? Kalau belum ada, ini Kak Icut senyum terus dari tadi. Ini Kak Icut. Kuat Kak Icut yang berjam-jam senyum. Kalau tidak ada, kalau ada di unmute langsung ya. Kalau tidak ada, kita mau dengar firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Amin. Haleluya. Satu kerinduan kami, biar hari lepas hari kami benar-benar bertemu dengan pribadi Tuhan. Kami benar-benar mengalami Tuhan, agar sungguh terjadi pertumbuhan, terjadi terobosan atas hidup kami hari lepas hari, baik dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dalam kampus kami, sekolah kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami. Ada terobosan-terobosan yang luar biasa karena ada Yesus di dalam kami. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.
agar sungguh-sungguh kami berjumpa dengan pribadi Tuhan. Roh Kudus yang hari pas hari menuntun kami, kemana kami melangkah, kemana kami bertindak, kemana kami akan mengerjakan segala sesuatunya ya Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan ku rasakan Engkau Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Amin, amin. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Amin. Ku rasakan kasih kuasa. Amin. Roh Kudus. Ku rasakan. Amin Yesus. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah Yesus. Amin. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, kami berseru, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, curahkanlah. Haleluya. Kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Haleluya. Oh, kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah bagi kami Roh-Mu yang berkuasa. Curahkanlah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Kami percaya bahwa sungguh Tuhan, Engkau mencurahkan Roh-Mu, Tuhan, melimpah-limpah
di tengah jemaatmu, gerejamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan Bapa, kami meresponi apa yang Tuhan rindu lakukan, kerjakan di tengah-tengah kami oleh Roh Kudus-Mu. Dan hari ini kami berdoa, kami merindukan Tuhan. Engkau berbicara leluasa Tuhan di tengah-tengah kami. Apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan, maksud Tuhan, Tuhan nyatakan melimpah-limpah di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Tuhan berkuasa, beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati abang kami Bang Roy Tuhan, pemimpin kami di tempat ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada pengurapan yang luar biasa yang Tuhan curahkan hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Satu kerinduan Tuhan sampaikan atas hidupnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami diberkati menjadi orang-orang yang berubah Bapa di dalam nama Tuhan. Meresponi Tuhan. Menjadi orang-orang yang radikal di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mengubahkan hidup kami menjadi seperti Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, memberkati abang kami ini, memberkati keluarganya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang menjadi kerinduan hatinya adalah kerinduan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kerinduan Tuhan nyatakan luar biasa atas hidupnya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami mengucap syukur. Karena kami percaya Engkau yang memilih, Engkau yang menetapkan, Engkau juga Tuhan yang akan bekerja luar biasa atas hidup abang kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biar kami setiap jemaat-Mu diberikan hati yang lembut Tuhan. Hati yang mau dengar-dengaran akan Tuhan. Kami berdoa, kami meletakkan suatu makahore kaya kalau makasa kalau hau pikiran nama kasih. Seluruh kehidupan kami di bawah kaki Kristus, di bawah kendali Tuhan. Dan biar Roh Kudus Tuhan menjamah setiap kami, berbicara atas kami. Lebih dan lebih lagi. Menyatakan kerinduan hati Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Amin. Mujizat terjadi sekarang. Oh, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah. Amin. 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 Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya. Curahkanlah. Kita serahkan ke Bang Roy. Kuasa-Mu Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat-Mu terjadi Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Allah Bapa kami. Bapa yang begitu mengasihi kami ya Tuhan. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini Tuhan. Lebih daripada orang tua kami. Lebih daripada sahabat-sahabat kami. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus, sebelum kami mengenal-Mu, sebelum kami lahir Tuhan, Engkau sudah mati di kayu salib bagi dosa-dosa kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan, jika kami mengenal-Mu, jika kami dapat hadir di gereja, semuanya bukan karena kami lebih baik daripada orang lain, tapi semata-mata karena jalan kasih karunia-Mu.
Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau yang sudah memilih kami, Engkau yang sudah memanggil kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan ya Bapa, saat Engkau memilih kami Tuhan, Engkau juga menetapkan kami untuk kami berbuah-buah lebat bagi kemuliaan-Mu ya Bapa di sorga. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa. Kami sungguh percaya Engkau sudah menyiapkan hidangan, Engkau sudah menyiapkan makanan, Engkau sudah menyiapkan makanan firman-Mu Tuhan bagi kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Mari ya Bapa, kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu, kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus Allah kami yang menolong kami untuk kami menyerap semua kebenaran firman-Mu. Mengerjakan hati yang lemah lembut atas setiap kami. Menambah-nambahkan hikmat bagi semua kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak kami berdoa, kami sungguh bergantung pada pengurapan Tuhan. Tuhan yang mengurapi dan menolong hamba untuk menjadi juru bahasa Tuhan. Demikian juga Tuhan yang mengurapi semua kami, baik yang ada di Manjuhan ini Tuhan maupun ada di rumah, di tempat kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saluran komunikasi yang kami pakai semuanya berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada gangguan listrik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Boleh yang di rumah boleh lambaikan tangan juga. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Nah, yang di sini nggak bisa melihat siapa-siapa yang hadir di rumah. Yang di rumah juga nggak bisa melihat siapa-siapa yang hadir di sini. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa atur ya supaya bisa seolah-olah kita satu ruangan begitu ya sehingga tahu siapa-siapa yang hadir. Di sini penuh kursi yang disediakan penuh ya Bapak Ibu saudara-saudari yang di rumah begitu ya. Kalau di kapasitas Zoom ini yang masih banyak kosongnya. Belum sampai 20 akun, sedangkan kapasitas Zoom kita masih 100 gitu ya. Jadi kita berdoa terus, kita mau dipercayakan Tuhan untuk melayani ya sahabat-sahabat, keluarga, juga suku-suku bangsa. Puji Tuhan. Ya, kita mau belajar satu perkara pada hari ini, yaitu tentang kalau melihat judul yang saya kirim mungkin ada sebagian yang belum melihat, pilihan bijaksana atau bodoh gitu ya. Nah ini mungkin orang loh kan kalau orang di sekolah di kelas kan memang ada anak yang memang orangnya pintar kayak gitu ya langsung jadi ya nggak bisa dilawan kayak gitu kan ya. Nah ini kita mau belajar hari ini bicara pilihan. Kita mau pilih jadi bijaksana atau kita mau pilih jadi bodoh. Kita nanti akan sama-sama membaca dari Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 itu tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh gitu ya. Itu latar belakang gambarnya. Oke, next. Matius pasal yang ke-25, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Baru ayat yang kedua sudah dibilangin 5 bodoh, 5 bijaksana. Belum tahu apa yang mau dilakukan gitu ya. Ayat 2 sudah bilang 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ayat 3, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, ada pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya 10 orang ya, the 10 virgin itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Nah, kita next. Ayat 8 sampai ayat yang ke-13. Ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Jadi begitu logikanya gadis-gadis yang bijaksana ini ya. Kalau misalnya kita, ayo bagi dong minyakmu. Kalau kami bagi, maka kita 10 orang nggak akan bisa menyongsong mempelai pria. 10 yang korban. Lebih baik begini, kami sudah pasti 10 yang korban. Begini, ini kami akan pakai, terus kamu masih ada waktu silahkan cari di kedai, beli gitu ya. Nah begitu. Ayat 10. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, gadis-gadis yang bodoh ini, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu, yang dari beli minyak itu ya, dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ayat 12. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saat ini saya diingatkan Tuhan untuk mengingatkan kita sama-sama bahwa hidup kita ini ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Jadi jangan lihat kan, kayaknya hari ini mirip-mirip aja ya dengan minggu lalu gitu ya. Mirip minggu lalu aja kita ibadah hari Minggu terus gini. Kayaknya hari ya begitu-begitu aja. Bapak Ibu saudaraku, hari ini waktu ini berjalan terus dan ada batasnya. Dan saya dan engkau tidak ada yang tahu kapan kita akan selesai di dunia ini, kapan kita akan dipanggil Tuhan. Atau ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu enggak? Sebetulnya ada dikasih bocoran sama malaikat kah? Atau apalagi tidur mimpi gitu kan ya. Kalau ada yang sudah tahu gitu ya. Kita nggak tahu kapan akan dipanggil Tuhan. Nah oleh karena itu dia disebutkan, ayo mari kita bijaksana. Karena waktu ini akan berjalan terus. Nah gadis-gadis yang 10 tadi ini disebut the 10 virgin ya. Kalau di bahasa Inggrisnya 10 perawan ya. Namanya kan karena mau menikah kan ya. Jadi mereka ini gadis. 10-10-nya itu punya pelita. Ada pelitanya. Tetapi yang 5 yang disebut gadis yang bijaksana itu punya cadangan minyak. Sedangkan yang 5 lagi itu nggak punya cadangan minyak. Sehingga mereka cukup aja kayaknya minyak kita ini kan ya. Cukup. Ternyata mempelai prianya itu kok lama nggak datang-datang. Habislah minyaknya ini. Begitu datang mempelai prianya. Terus yang punya cadangan minyak ini pelitanya bisa tetap menyala. Sedangkan yang tidak punya cadangan itu, Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama punya cadangan minyak. Sama-sama punya pelita. Sama-sama punya pelita. Bedanya, yang 5 mempersiapkan minyak, yang 5 lagi tidak mempersiapkan minyak. Begitu. Next. Kita survei dulu. Yang di rumah boleh polling ya. Andre bisa ikut. Oh, Andre nggak lihat ya. Terpaksa dari sini, Andre. Di rumah boleh ya, kita polling sejenak. Yang di sini nanti kita coba tanya. Bisa nggak kelihatan? Sini, Andre. Ya, application. Kelihatan nggak, Andre? Aplikasi. Yang di bawah bulan sabit itu kayaknya, Andre. Atau kamu maju? Di bawah bulan sabit kuning. Kanan. Kanan. Ya, ternyata ada kendala teknis ya. Karena situasi di sini bukan itu ternyata. Next, yang bawah itu. Oh, bukan ini, Andre. Ada yang satunya lagi. Nah, jangan terlalu banyak waktu ya. Saya batalkan saja pollingnya ya, mohon maaf karena ini teknis. Bisa ditutup pollingnya, Andre. Saya mohon maaf. Bapak Ibu saudara-saudaraku, melihat yang di sini menjadi bijaksana atau bodoh itu merupakan menurut kita
Apakah itu faktor keturunan atau buah roh? Roh Kudus yang berikan. Sehingga orang itu ada yang bijaksana. Atau pilihan seseorang. Seperti judul kita. Atau semua benar. Kira-kira yang mana? Nah, karena nggak bisa polling, jadi supaya sama semuanya. Semua buat polling dalam hati saja ya. Oke, jadi ini foto siapa ini ya? Fotonya Bu Einstein gitu ya. Menjadi bijaksana atau menjadi bodoh, apakah itu merupakan faktor keturunan gitu ya? Mungkin ada yang pikir, iya, nggak bisa. Ada teman kita ada di sekolah, di kampus itu, memang anaknya itu sekali melihat pelajaran saja sudah bisa hafal, sudah paham. Saya perlu belajar 5 hari 5 malam baru ngerti mungkin rumusnya, atau dia baca sekilas saja, memang encer otaknya. Nah, apakah itu? Kan gitu. Memang itu dari keturunannya. Bueknya itu Einstein, misalnya gitu ya. Atau gimana gitu ya. Atau itu buah roh. Nah, atau pilihan atau semua benar. Saya cuma mau bahas yang D-nya aja. Jangan sampai ada yang memilih semua benar. Karena pertanyaannya menjadi bijaksana atau bodoh. Nah, kalau buah roh nggak ada bodoh. Kalau bijaksana masih bisa, tapi kalau bodoh nggak ada buah roh itu orang jadi bodoh gitu ya. Oke, ini pertanyaan untuk mengikatkan supaya kita sepakat apa yang didefinisikan bijaksana, apa yang didefinisikan bodoh gitu ya. Nah, jadi kita bicara tentang yang C itu pilihan seseorang menjadi bijaksana atau menjadi bodoh. Oke, next. Ya, maunya kita nggak ada yang mau pilih jadi bodoh gitu ya. Ada nggak yang mau? Semua kita kalau bisa dikasih kesempatan memilih, kita maunya jadi bijaksana. Nah, ini istilah-istilah yang mirip ya. Saya nggak ahli bahasa. Ada mungkin yang bilang bijaksana itu pintar, ada mungkin yang ada juga kata hikmat. Nah, kemudian ada bijaksana. Kalau di Alkitab, nah kalau pintar ini dia pintarnya pada bidang tertentu. Nah, contohnya Keluaran pasal 31 ayat 2 dan 3. Lihat, telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Jadi Bezaleel ini dia diberikan keahlian oleh Tuhan, dia punya skill untuk membantu Musa mendirikan bait itu. Ya, jadi dia bantu seperti itu. Bezaleel nanti punya anak, dia akan latih anak-anaknya. Yang bukan anaknya Bezaleel tidak akan dapat kesempatan untuk menurunkan ilmunya bapaknya begitu ya. Sehingga ya memang dia dapat anugerah dari Tuhan. Ya, memang orang yang pintar, nggak bisa dilawan gitu ya. Sekali Musa memberikan gambaran tentang tabernakel seperti ini, terus dia bisa imajinasikan, nah ini arsitek ini kan ya. Nggak semua orang bisa jadi arsitek gitu ya. Nah, arsitek dia bisa bayangan 3 dimensi, ruangannya begini. Ada yang ya masing-masing kita punya kekuatan gitu ya. Ada yang mungkin susah di matematika tapi dia di seni kuat sekali. Ada juga mungkin yang nggak kuat di seni tapi mungkin di penguasaan istilahnya navigasi atau kuat. Kelemahan saya di navigasi. Saya sudah lama tinggal di Palangkaraya, tapi waktu saya ngantar Akius, saya harus dipandu sama Akius yang baru 1 bulan tinggal di sini. Kita belok mana. Karena navigasi saya nggak bagus. Ya, bisa tersesat. Gitu. Nah, jadi masing-masing kita itu beda-beda. Nah, ini bicara pintar. Bicara hikmat. 1 Korintus pasal 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Di bagian lain dari perikop ini, roh yang sama memberikan iman, mengerjakan iman. Jadi Bapak Ibu saudaraku, kalau misalnya dengar orang, kita bersekutu, persekutuan doa. Ada yang berdoanya begini mungkin. Kami berdoa, Tuhan, ya ini harus terjadi terus. Terus kita bilang, aduh, saya nggak bisa berdoa kayak gitu. Nggak usah aja saya berdoa. Sebenarnya saya kalau berdoa, Tuhan, saya begini. Bapak Ibu saudaraku, jangan bilang orang yang ngomongnya tenang-tenang. Kalau yang bekerja atas seseorang itu karunia iman, dan memang dia ekspresif seperti itu, dia buat terobosan terjadi. Gini. Itu karena karunia iman yang bekerja.
Tapi kalau dia terima karunia hikmat yang daripada Tuhan, dia bisa sampaikan pokok doa itu dengan cara pandang yang berbeda. Sehingga mungkin waktu kita menghadapi, misalnya begini ya, kita sedang menghadapi pandemi. Dunia sedang dicekam dengan pandemi gini. Mari kita berdoa. Terus yang dapat karunia iman, tembus semuanya, nggak ada kuasa Tuhan berkuasa gini-gini. Terus yang dapat karunia hikmat ngomong begini, dia bicaranya tenang dulu. Tuhan, kami tahu pandemi ini sedang melanda dunia, tapi kami tahu bahwa Roh-Mu berkuasa jauh lebih dahsyat dari pandemi. Nggak mungkin Roh Kudus nganggur hari-hari ini, sedangkan pandemi bekerja luar biasa. Orang yang dengar seperti itu, benar. Kan gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku jangan bilang, saya harus tiru gaya doanya, saya harus tiru gayanya dia. Enggak. Kepada tiap-tiap kita dikaruniakan, ada yang dikaruniakan hikmat, ada yang dikaruniakan iman. Nah itu bekerja. Untuk apa? Untuk melengkapi jemaat. Amin. Kita saling melengkapi. Enggak usah tiru-tiruan. Aduh, saya nggak bisa berdoa seperti dia. Saya nggak bisa. Enggak. Asal jangan ikut-ikutan gitu ya. Nah jadi kita nikmati hadir dalam aliran pimpinan Tuhan. Tersampaikan. Ya kalau memang kamu dapatin sesuatu yang saya harus bikin terobosan. Kok ini sedang kayaknya lagi dirundung ketakutan, kecemasan semua jemaat ini. Terus roh iman bekerja, terus dia lakukan terobosan-terobosan. Nah, jadi ada yang namanya karunia hikmat. Ya jarang-jarang hikmat disampaikan dengan jarang-jarang gitu. Hak hikmat biasanya disampaikan dengan tenang supaya orang pada umum semuanya bisa memahami. Kemudian ada satu lagi ya kata yang kita pelajari hari ini, bijaksana. Mazmur pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana itu saat kami bisa melihat, mempersiapkan, merencanakan, melakukan dengan baik tentang hari-hari kami ini. Ya, jadi bicara bijaksana itu bicara bagaimana kita menjalani kehidupan. Ajar kami menghitung hari-hari kami, keadaannya sudah begini, masa saya nggak mau berubah, gitu ya. Nah itu bicara bijaksana, Bapak Ibu Saudara. Nah 3 kata ini mungkin ada kata-kata yang lain yang mirip-mirip gitu ya. Nah kalau di bahasa daerah, kalau bahasa Dayak kira-kira mana yang harati, mana yang kalau harati yang mana Bapak? Oh, pintar plus sebaliknya juga kan ada yang bodoh, ada yang bebal kan, terus ada yang nah itu ya, gitu. Jadi kalau pintar lah yang lawannya bodoh ya. Kalau bodoh maksudnya memang ya kalau saya ditanya misalnya bagaimana cara pelihara ikan yang baik, saya harus belajar sama Dewi gitu karena saya nggak tahu gitu ya. Kemarin aja kolam pH-nya turun, panik sudah saya bingung. Ya kalau karena memang saya nggak tahu ya itu bodoh ya, saya di bidang perikanan bodoh ya, nggak belajar. Nah jadi masing-masing ya. Nah ini istilah-istilah yang mirip. Oke, next. Nah ini ya tadi waktu kita baca ayat ini Matius pasal yang 25 ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpamanya ada 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Belum diberitahu kenapa mereka bodoh, kenapa mereka bijaksana. Sudah dilabelkan bahwa ini bijaksana, ini bodoh. Kalau misalnya guru-guru mau melakukan tes kemampuan, tes perkembangan siswa yang mereka ajar, guru nggak akan bisa tahu kalau murid-murid saya ini mana yang sudah berhasil menguasai pelajaran, mana yang belum. Kalau guru kan nggak akan bilang pintar atau bodoh gitu ya. Mana yang sudah apa yang gurunya akan lakukan? Keluarkan evaluasi. Bikin evaluasi atau juga mahasiswa begitu ya. Dosennya akan keluarkan evaluasi. Dari hasilnya baru ketahuan, oh ini sudah menguasai, ini belum. Keluarlah label. Nah, di perikop ini belum apa-apa sudah dikeluarkan label 5 bijaksana, 5 bodoh. Jadi bijaksana dengan bodoh ini bukan tentang apa yang ada di bawahnya itu. Bukan tentang bagaimana mereka, sikap mereka menyongsong. Bukan tentang apa yang akan kejadian-kejadian di bawahnya. Tetapi bicara
bodoh dan bijaksana ini bicara bagaimana mereka menjalankan hidup mereka. Sehingga pada saat kejadian datang mempelai, ada yang siap, ada yang nggak siap. Nah, bicara bijaksana, bicara bodoh. Sama-sama punya pelita. Tapi yang disebut bijaksana itu, mereka tahu mereka harus mempersiapkan minyak. Sedangkan yang disebut bodoh, ya begitulah. Masih lama itu, kita nggak tahu juga. Begitu, mirip aja kita ibadah. Sekarang hari ini, sama aja dengan yang minggu lalu. Ya sudah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di firman Tuhan bilang, ini 5 gadis. Ya disebut gadis karena mempelai Kristus ya. Kita semua calon mempelai Kristus. Gitu ya. Karena bagaimana mereka menjalankan hidup mereka. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan ini. Oh memang dia orang tuanya pintar, makanya dia anaknya ini pintar. Enggak ada hubungan, saudaraku. Oh memang dia dapat hikmat dari Tuhan. Loh, apakah Tuhan tidak mau memberikan hikmat supaya semuanya menjadi bijaksana? Enggak, tetapi bagaimana cara saya dan engkau menghitung hari-hari, terus bagaimana sikap kita, bagaimana tindakan kita. Apakah kita mau bilang, enggak, masih lama ini mempelainya datang. Gak tahu juga kapan mau ini, nanti-nanti aja kan ya. Bertobatnya nanti-nanti saja. Nah, atau seperti yang bijaksana. Kita nggak tahu kapan waktunya mereka siapkan. Nah, jadi sekali lagi saudara-saudaraku, Bapak Ibu, bicara bijaksana dan bodoh ini tidak ada kaitannya dengan ranking kah atau apa, nggak ada. Dengan IQ-nya berapa, nggak ada. Tetap bagaimana saya dan engkau meresponi firman Tuhan. Kita mau ikuti atau enggak. Kalau kita enggak mau ikuti, kita masuk dalam yang bodoh itu. Karena pada saatnya nanti terjadi entah pengujian atau apa, terus kita enggak punya persiapan. Nah, makanya ini jadi pilihan. Pilihan bagi saya dan engkau. Next. Ya, bijaksana atau bodoh ini tentang karakter. Karakter ini dibentuk dari pola hidup kita. Pola hidup dibentuk dari kebiasaan kita. Kebiasaan ini dibentuk dari pilihan-pilihan. Kan gitu. Misalnya ditanya, siapa yang biasa bangun pagi? Kan gitu ya. Saya jam berapa? Jam 6 misalnya. Bisa nggak ngubah jadi jam 5? Bisa nggak? Bisa ya. Ada adik-adik yang dari Papua kan di sana waktu Indonesia Timur kan ya. Di sini waktu Indonesia Barat, selisih 2 jam. Waktu datang ke sini, apa masih pakai waktu Indonesia Timur? bisa datang ke kampus, nggak ada dosen, masih gelap kayak gitu ya. Kalau masih pakai, aduh, rasanya ini saya masih belum cukup ini apa? Sudah mungkin belum cukup tidurnya kah, atau kecepatan atau apa kan ya? Tapi akhirnya bisa nggak mengubah, menyesuaikan waktu? Ya bisa, karena ya kita mau berubah. Ini hanya bicara waktu Indonesia Timur dengan Barat gitu ya. Kalau misalnya ke Eropa bisa selisih 8 jam, bisa ya macam-macam gitu ya. Tapi apakah kita mau paksain dengan cara kita yang situasi yang sebelumnya? Bisa berubah. Nah, waktu kita bisa bilang bisa berubah, nah itu bicara pilihan. Bicara bijaksana, bicara bodoh, bicara pilihan. Mau nggak mengubah kebiasaan? Nah, begitu kita membiasakan diri, kalau misalnya biasa nggak bangun pagi berdoa? Aduh, nggak biasa itu, nggak lihat contoh di rumah. Mau nggak? Menurutmu bagus nggak? Bagus. Mau nggak berubah? Ini kan tergantung pilihan. Kalau oke deh, saya coba. Nah gitu ya, dicoba. Susah ternyata ya. Pasang waker atau apa? Ingatin pasang alarm. Bangun, terus bangun pagi, jangan lakukan apa-apa. Cari Tuhan dulu, berdoa. Terus paksain, biasakan. Akhirnya jadi terbiasa. Setelah terbiasa itu menjadi pola hidup. Kalau sudah jadi pola hidup, engkau mau pindah daerah atau apa, pokoknya saya kalau bangun pasti saya harus berdoa dulu, saya cari Tuhan dulu, memuji Dia. Itu jadi pola, dan pola ini membentuk karakter seseorang. Ya karakternya artinya kalau misalnya memang pagi hari dia cari Tuhan, artinya memang dia karakternya itu memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Jadi dibangun dari kebiasaan-kebiasaan, dan kebiasaan bicara pilihan. Ya, amin. Nggak ada yang nggak bisa berubah. Jadi bukan bicara, oh ini bijaksana dan bodoh, ini bicara keturunan, bicara nggak ada hubungan. Mau atau tidak, bicara pilihan. Nah jadi tadi pilihannya mau bijaksana atau jadi bodoh. Oke, next.
Tidak ada nasib atau garis tangan yang membatasi orang untuk menjadi bijaksana. Oh, memang dia keturunan orang-orang pintar. Memang kami ini lihat orang tua kami dari kakek nenek orang-orang biasa aja. Nggak ada sebut yang itu nasibnya, memang itu garis tangannya. Kalau minggu lalu belajar tentang perabot mulia, terus Hofni dan Pinehas, anak-anaknya Imam Eli gitu ya. Ya karena imam, anaknya jadi imam gitu kan ya. Kan jabatan tuh keturunan gitu ya. Tapi rupanya mereka bukan perabot-perabot pilihan. Karena tingkah lakunya luar biasa sampai Tuhan bilang, aku akan membunuh mereka. Gitu. Bapak Ibu Saudaraku, Samuel yang dari kalangan mana, Daud atau apa. Mereka orang-orang yang mau memberikan dirinya, memberikan hidupnya dipakai oleh Tuhan. Kalau minggu lalu kita belajar perabot yang mulia, bukan bicara, saya pendeta. Jadi saya perabot mulia. Oh Bapak Ibu Saudaraku, kalian mahasiswa, kalian ini bukan perabot mulia, biasa-biasa saja. Mungkin itu yang bisa dilihat manusia ya gitu ya. Tapi yang dilihat Tuhan, siapa yang memang dalam hidupnya melaksanakan perintah yang kuberikan. Kalau saya diberikan perintah untuk jadi gembala, apakah saya menggembalakannya dengan sebaik-baiknya? Kalau engkau ditetapkan Tuhan menjadi mahasiswa, apakah engkau berlaku menjadi mahasiswa dengan sebaik-baiknya menurut kehendak Tuhan? Nah, jadi semua kita punya kesempatan untuk menjadi perabot mulia. Bukan dibilang, dia itu anak pendeta, nanti dia ini enggak ada. Dia memang sekolahnya di sekolah teologi, dia nanti enggak ada urusan. Enggak ada nasib atau garis tangan yang membatasi orang menjadi bijaksana atau enggak, saudara. Ya, jadi bicara bijaksana juga tergantung saya dan engkau mau atau tidak. Amin. Mau atau tidak. Oke, next. Roma pasal yang ke-12 ayat 2 katakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Gitu ya. Tuhan bilang berubah, karena kita sudah diubahkan dalam roh, yuk berubah. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dari kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Hidup kita tidak mau berdasarkan apa yang nenek moyang kita. Mungkin kakek nenek kita bilang nanti harus begini, harus begini. Tapi apakah itu perkataan Tuhan, itu firman Tuhan atau bukan? Kalau memang firman Tuhan, ikuti. Tapi kalau enggak, kakek nenek moyang kita itu enggak ada punya kuasa untuk mengatur hidup kita, masa depan kita. Bahkan entah mau begini nak, kamu harus hidup supaya nanti kamu bisa masuk ke surga. Urusan masuk selamat, masuk surga itu urusannya Tuhan. Bagaimana kita mau mengikuti petunjuk Tuhan? Nah, ini yang disebut itu ya, dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Mungkin kedengarannya berhikmat karena ini perkataan kearifan dari kakek buyut, tapi kakek buyut kita nggak ada kuasanya untuk menghantarkan kita kepada keselamatan. Kecuali kakek buyut itu, mungkin misalnya saudara kita bilang mulai dari kakeknya, papahnya, misionaris, terus dia ngarahkan anak-anaknya hidup dalam jalannya Tuhan. Yaitu Roma 12 ayat 2 bilang berubah gitu ya. Oke, next. Iya. Jadi tindakannya Bapak Ibu Saudaraku, tindakannya ya bertobat. Kalau misalnya hari-hari ini kita menyadari, aduh saya hidup dalam kegelapan. Sadar nggak? Kalau sadar hidup dalam kegelapan, ya pilihannya ada di saya dan engkau. Mau tinggalkan atau enggak. Mau bertobat, nah. Kalau bertobat itu bicara tentang tinggalkan, berbalik dari kegelapan kepada terang. Kalau saya nggak bisa, ya mari kita doakan sama-sama, terus dibimbing tinggal dalam persekutuan yang sehat, tinggal dalam gereja, dalam pemuritan, supaya kita dibantu, kita ditolong, dibimbing, dimentor, supaya kita berubah. Atau kita yang sudah di dalam Tuhan, terus kita berubah, terima hikmat, dan tinggalkan ajaran hayalan yang semu, gitu ya. Tadi malam kami PA keluarga, gitu ya. Ada satu pertanyaan yang memancing kami diskusi.
Kapan terakhir eh, sebagai pasangan ya, suami dan istri bilang I love you, atau sebagai orang tua kepada anak-anak kan gitu ya, bilang I love you. Nah ternyata beda-beda ya, beda-beda. Ada yang memang kalau Papa Met, ada yang memang rajin kan ya memperkatakan kepada istrinya gitu kan ya. Nah respon istri ke suami mungkin berbeda gitu ya. Saya termasuk yang tidak biasa bilang I love you begitu ya kepada istri. Nah, tapi kepada Tuhan, saya berdoa, Tuhan, aku mengasihimu. I love you God. Loh, kepada Tuhan kok saya bilang I love you gitu ya? Kok kepada istri enggak ya? Emang saya kurang romantis, tapi kok saya bisa romantis sama Tuhan gitu ya? Sama anak saya bilang, nak, yang sayang gini-gini kan. Tapi kok kepada istri misalnya kok enggak? Emang ada apa gitu ya? Ya gitu ya. Jadi bukan alasan, oh saya bukan orang romantis atau enggak. Kecuali memang kita juga susah mengungkapkan I love you God. Nah, nggak mungkin. Berarti memang saya juga susah akan mengungkapkannya kepada baik suami atau istri begitu ya. Nah, kalau saya sudah susah mengungkapkan kepada Tuhan, ya berarti ada masalah gitu ya. Perlu ditolong, perlu ditanggulangi. Tapi kalau saya bisa bilang I love you God, terus kepada orang yang sepantasnya saya ucapkan I love you, susah. Berarti ada mungkin latar belakang budaya atau apa yang menghalang-halangi hal itu. Nah itu ya. Tapi jangan juga diumbar ya, saudara-saudari, adik-adik. Jangan diumbar I love you kemana-mana di pasar biar dapat courting atau apa gitu ya. Jangan diumbar gitu ya. Kalau yang sudah menikah, yaitu suami dan istri gitu ya. Kepada anak-anak di rumah kan gitu ya. Mungkin kalau adik-adik di sini berapa banyak dari kamu yang sering dengar papahnya atau mamanya bilang, aku mengasihimu nak. Kalau ditanya itu mungkin beda-beda gitu ya. Ada yang mungkin bilang, oh tergantung budaya. Kalau di budaya kami jarang-jarang itu ngomong kayak gitu. Tapi saya tahu papa saya mengasihi saya. Iya tahu, kita juga tahu gitu. Nah gitu. Ya kami belajar tadi malam bahwa perkataan ini bisa membangun, bisa menghancurkan. Kita bisa dengan kata-kata kita menghancurkan orang. Tapi dengan kata-kata kita bisa membangun orang. Kenapa enggak pakai kata-kata kita ini untuk membangun? Ucapkan I love you kepada suami atau kepada istri, kepada anak-anak gitu ya. Jangan diumbar ya. Atau mungkin kepada sahabat, ayo aku mengasihimu, kawan begini-begini. Pakai kata-kata itu karena itu punya kekuatan untuk membangun. Kalau ada yang iya ya, punya kata-kata itu bisa merusak tapi bisa membangunnya. Kenapa nggak pakai sisi yang membangunnya? Nah ini tindakan gitu ya. Kita mau berubah, yaitu nggak ada alasan misalnya, oh saya memang nggak biasa seperti itu ya, bukan. Nah, kemudian kita mau menjadi seorang murid. Kalau menjadi seorang murid itu artinya dia mau terima ajaran dan dia berubah, gitu ya. Nah saya tulis begini, sikap kontra terhadap pemuritan itu kalau ada yang punya sikap, saya memang orangnya begini, kan gitu kan ya. Misalnya Roy, sekarang kamu coba belajar atau jangan saya, Siska, ya Siska mana? Siska, coba belajar edifikasi di Komsel mahasiswa. Contoh misalnya kan, aduh bang, sudah coba tanya Kak Shirley, tahu jadi itu. Saya kalau ngomong itu di depan orang nggak bisa belepotan gini. Kalau pakai prinsip, saya memang orangnya begini ya, kapan mau dilatih, kapan mau dibentuk gitu kan ya. Nah, kita ini pemuritan, suka nggak suka ya semua anak-anak, ayo kamu nak sini nyanyi Garuda Pancasila. Oh ada yang semangat Garuda Pancasila, terus ada ayo kamu sini. Enggak, aku malu, takut ya gitu kan. Apakah gurunya? Oh ya, nak nggak apa-apa, malu aja di situ ya. Nggak usah nyanyi kamu. Nggak ada guru yang kayak gitu. Pasti ayo sini, ibu temani kan gitu ya. Itu namanya pemuritan. Saya dan engkau juga begitu, saudaraku. Ya, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi dalam kita tinggal dalam pemuritan, ya kita mau terima ajaran, kita mau berubah. Supaya apa? Ya kita bisa membangun kebiasaan-kebiasaan, itu menjadi pola hidup, akhirnya itu menjadi karakter kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Oke, next. Ya, satu perkara lagi, ya ini mari terlibat untuk kita menggembalakan agar orang lain tidak memilih untuk tetap bodoh kayak gitu ya. Karena
Kemenangan sudah ditetapkan, Tuhan sudah siapkan kemenangan bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang bijaksana. Tuhan sudah siapkan kemenangan, tapi rugi sekali karena kalau dia mempertahankan sikapnya, enggak saya pemalu orangnya, saya orangnya nggak percaya diri, saya orangnya gini. Akhirnya dia nggak bisa nikmati kemenangan yang Tuhan sudah siapkan bagi dia. Sayang sekali. Kita mari memberi diri ya, saudaraku, semua kita mahasiswa, pelajar, semua di karyawan, keluarga, kita mau memberi diri juga untuk menggembalakan, menolong orang-orang. Saya sekarang nggak lupa bahwa dulu saya kalau berdiri di depan panggung gemetaran. Lucu. Saya kalau berdiri di depan panggung, aneh juga ya. Papa saya sering kalau Natal di persekutuan satu warga itu di Makassar, ayo Roy nanti kamu deklamasi nih, baca puisi sanjak gitu ya. Terus saya pakai baju putih-putih lah, baju sepatu putih, wah gaya, dasi kupu-kupu hitam gitu kan ya, rambut minyak rambut pomade, gayanya papa turun ke anaknya. Terus, itu deklamasi. Dia lahir di sana. Suara. Tapi lutut itu goyang. Tahun depan kamu lagi deklamasi. Papa ini tahu aja bahwa saya gemetaran kalau ya begitu saya selalu. Nah terus sekarang bisa berdiri di depan orang, ya semuanya ada proses-proses, semua latihan-latihan. Nah selama kita ada di dalam gereja, ya kita juga mau dibentuk, dibina, dibimbing untuk kita bisa dipersiapkan untuk melayani banyak orang-orang. Amin. Banyak orang-orang. Ya karena kalau kita nggak sadar, orang akan terjebak untuk memilih kebodohan. Tidak mau berubah ya. Kalau tadi pagi itu anak saya Anthony ngupdate status waktu guru sekolah minggu nanya status anak-anak. Sampailah di Anthony. Anthony gimana kabar? Dia jawab apa ya? Masih tahan lapar. Katanya guru sekolah minggunya masih tahan lapar gitu ya. Jadi saya lagi mempersiapkan untuk pelayanan datang. Pak, lapar saya Pak. Waduh, kamu mau makan apa? Mau makan ini, nggak ada susunya kan yang beli susu Indomaretnya apa tokonya belum buka kayak gitu kan ya. Papa nggak bisa. Coba apa yang disiapin? Rupanya mamanya sudah siapin makanan, tapi dia nggak mau makan itu. Dia harus makan apa yang biasa dia makan kayak gitu. Apa yang dia suka. Anak-anak begitu, saudaraku. Gak mau dia. Apa yang dia suka, dia harus itu yang diterima. Saya dulu waktu kecil gak suka makan sayur. Mungkin banyak yang gak suka makan sayur. Gak suka. Tapi sekarang sudah bisa makan sayur. Nah kalau anak-anak dikasih sayur, gak mau gitu ya. Ya kalau anak-anak. Nah jadi Bapak Ibu saudaraku, mari kita bertumbuh dewasa. Supaya saat kita dengar firman Tuhan, oh ya Tuhan, saya mau berubah. Itu mungkin saya nggak biasa, atau mungkin saya takut, atau mungkin ada keraguan, atau apa gini. Tapi karena itu firman-Mu, saya mau berubah. Ya, kita mau pilih perkara itu, supaya hidup kita menjadi bijaksana. Pilihlah menjadi bijaksana. Jangan tetap tinggal di dalam kebodohan karena tidak mau berubah. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati, mari sama-sama kita mau berdoa. Haleluya. Saudara-saudaraku, baik yang ada di rumah, di tempat kos, juga yang ada di gereja, di Manjuhan saat ini. Kita adalah pribadi-pribadi yang sungguh luar biasa, yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih-Nya. Dan tidak hanya sampai di situ, Tuhan punya rencana yang begitu besar untuk memakai kita, untuk menjadi alat-Nya. Bukan menurut apa yang orang tua pikirkan, bahkan bukan menurut apa yang engkau pikirkan, tetapi apa yang direncanakan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah taruh pengharapan yang setengah-setengah atas kita. Dia taruh rencana, rancangan, harapan yang besar untuk masing-masing kita. Dunia mungkin berkata, kamu gak ada apa-apanya. Mungkin kita terjebak dalam hal itu, saya gak ada apa-apanya. Tetapi inilah yang dikatakan Tuhan, engkau berharga, engkau mulia. Masing-masing kita sudah ditetapkan untuk kita melakukan bagian kita. Kita dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini, mari lembutkan hati dan katakan kepada rohnya, Tuhan, aku mau Tuhan
dengar-dengaran, lembutkan hatiku. Aku mau Tuhan melakukan apa yang Engkau sudah siapkan bagiku. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Roh Kudus untuk Tuhan yang mengingatkan kami begitu besarnya kasih-Mu. Begitu dahsyatnya semua rencana-rencana yang Tuhan sudah siapkan bagi kami ya Tuhan. Dan saat kami dengarkan firman Tuhan pada siang hari ini ya Tuhan. Roh Tuhan yang membantu, yang menolong kami menyingkapkan perkara-perkara ini ya Tuhan. Supaya kami tidak tinggal di dalam pilihan-pilihan kebodohan. Tapi sungguh ya Tuhan, hidup kami mau berubah ya Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Haleluya. Saudara-saudariku, Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan, dia juga mengungkapkan permintaannya kepada Bapa Surgawi di Taman Getsemani. Tuhan Yesus katakan, Bapa, jikalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu. Yesus juga punya keinginan. Dia takut naik ke kayu salib. Karena begitu mengerikan. Saat dia naik ke kayu salib, maka Bapaknya akan tinggalkan dia. Oleh karena dosa dunia yang ditanggungnya. Juga dosa saya dan engkau yang belum ada pada saat itu. Dan kenyataannya tidak ada cara lain untuk dosa ini dihapuskan. Yesus harus naik ke kayu salib. Di kayu salib dia harus teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Itu yang ditakutkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, tetapi bukan kehendakku terjadi, melainkan kehendak-Mu. Saudara-saudariku, seperti yang Tuhan Yesus sudah perbuat bagi kita, mari. Semua adalah pilihan. Mari berikan hidupmu, berikan hatimu dengan lemah lembut, dibentuk oleh Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada semua umat manusia, kepada semua anak-anak Tuhan, kepada semua orang-orang percaya Roh Tuhan berbicara. Dia nggak pernah jual mahal. Dia nggak perlu pakai handphone, nggak pakai pulsa. Dia nggak perlu pakai kuota. Dia ada bicara kepadamu, kepadaku tiap-tiap hari, tiap-tiap saat. Mari datang pada Dia, katakan Roh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau dengar suaramu, lembutkan hatiku. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk semua anak-anak-Mu, baik yang ada di rumah, di tempat-tempat kos, Tuhan juga yang hadir di manjuan ini. Orang-orang yang sangat luar biasa ini ya Bapa di surga. Supaya apa yang menjadi rancangan-Mu, kehendak-Mu Tuhan, sungguh terjadi atas hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan ya Bapa kami berdoa, pakai kami juga ya Tuhan. Untuk kami menjadi pemurid-pemurid. Untuk kami menjadi penggembala-penggembala Tuhan. Tuhan pakai kami Tuhan untuk mengerahkan Tuhan domba-domba-Mu ya Tuhan. Supaya mereka dalam hidup ini menerima semua perkara ajaib luar biasa yang Tuhan sudah siapkan. Yang Tuhan sudah perjuangkan di kayu salib itu Tuhan. Bagi dunia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menolong hamba-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun pernikahan untuk keluarga Pak Obed dan istri. Tuhan Yesus memberkati melimpah gitu. Apa yang kita mulai dalam roh, kita akhiri bersama-sama dalam roh gitu ya. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Ada yang baru hadir? Boleh perkenalkan diri? Shalom, selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Meinar, biasa dipanggil Mei. Saya anak baru di sini, baru datang kemarin. Dan saya juga baru bergabung. Oke, terima kasih. Asal Papua, Kabupaten Asmat. Halo, selamat pagi. Shalom. Nama saya Niki Taufik. Biasa dipanggil Niki.
asal Asmat dari Papua Barat. Ya, terima kasih. Shalom, perkenalkan nama saya Nova Syanturi, asal saya dari Medan, Sumatera Utara. Saya baru ibadah pertama kali di sini. Terima kasih. Kuliah di UPR, angkatan 2019. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Shalom, perkenalkan nama saya Jackson Manimbo, asal dari Papua, Kabupaten Lanijaya. Saya kuliah di UPR, jurusan Teknik Mesin, angkatan 2021. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, luar biasa. Kita satu di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Diundang minggu depan boleh bergabung bersama-sama. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Oke, kita akan tutup ibadah kita. Saya undang begitu berdiri. Amin. Yesus Tuhan, haleluya. Maha besar, haleluya. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkat, haleluya, melimpah. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Haleluya, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Kita serahkan kebanggaan ini. Haleluya, Rabba Basyike Tekina Wasyara Bakarwa Sekiranamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Rabba Syihira Matukuna Masekira Bakirana. Kira Baratukuna Masekira Basekiranamu. Rabba Syikira. Kira Tukuna Masekira Bakirana. Umat Tuhan, Bapa Allah kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam roh Tuhan, Roh Kudus, setiap hari berbicara kepada Engkau. Mari latih dirimu untuk mendengar suaranya. Beri waktu untuk bersekutu dengan firman-Nya. Beri waktu untuk engkau berdoa mencari wajah-Nya. Beri waktu khusus untuk engkau mengagumi Dia, memuji-muji, menyembah Dia.
Ada begitu banyak aktivitas kegiatan hari-hari ini semuanya bisa kita kerjakan oleh karena anugerahnya. Tetapi mari semua itu berkat, semua itu jalan-jalan. Ada satu bagian yang terpenting dalam hidup kita supaya kita tahu untuk apa semuanya Tuhan bawa kita mengerjakannya sampai hari-hari ini. Engkau yang sedang kuliah, engkau yang sedang menjadi pelajar, yang karyawan, keluarga-keluarga, Tuhan punya rancangan yang sungguh detail. Dan ada Roh Kudus yang memang sengaja diutus untuk membimbing kita. Karena ada satu pekerjaan yang besar yang Tuhan mau gerejanya kerjakan. Demikian juga dalam kehidupanmu masing-masing. Jika ada yang berkata kepadamu, engkau tidak ada apa-apanya, engkau kecil, tidak ada yang mengenalmu, itu semua perkataan dari kuasa kegelapan. Itu semua tipu muslihat iblis. Karena Tuhan Yesus sudah mati-matian di kayu salib. Karena begitu besarnya kasihnya akan engkau, akan dunia ini. Bapa di surga mengerjakannya, memberikan kepada kita masing-masing panggilan, bukan panggilan yang setengah-setengah, tapi satu panggilan yang luar biasa. Dan ada Roh Kudus yang akan pimpin. Tiap-tiap hari Tuhan berbicara, mari beri waktu untuk dengar suara Tuhan. Haleluya, Rabba Syekiralanamu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap isi hati Tuhan bagi kami. Bapa, mari Tuhan yang memurnikan kami gerejamu ya Tuhan. Supaya sungguh bukan perkara-perkara yang sia-sia, isapan jempol, perkataan-perkataan nenek moyang yang kami bawa dalam kehidupan kami beribadah Tuhan. Tapi sungguh pembaharuan demi pembaharuan Tuhan kami alami tiap-tiap hari. Dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan berumah tangga kami juga dalam kehidupan gerejamu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus. Dan kami tahu saat kami dengarkan firman-Mu, firman-Mu sungguh berkuasa dan berotoritas atas kehidupan kami Tuhan. Oleh karena itu kami terima sepenuh-penuhnya otoritas yang daripada firman Tuhan itu berkuasa nyata dalam kehidupan kami. Dan ya Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan bimbing kami, bawa kami untuk kami menjadi alat-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menjadi mentor, untuk menolong orang-orang lain, untuk menjadi gembala-gembala domba ya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami Tuhan. Memberikan hidup menjadi teladan Tuhan bagi mereka ya Bapa di surga. Kami berdoa pengurapan Tuhan bekerja atas rumahnya Tuhan, pengurapan Tuhan bekerja atas anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap saudara-saudari kami yang baru pertama kali bergabung di dalam ibadah di tempat ini ya Bapa. Tuhan Engkau punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Juga adik-adik kami yang dari Papua ya Tuhan. Engkau oleh karena campur tangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena rencana-Mu yang dahsyat. Engkau membawa mereka sekolah Tuhan. Kuliah di Palangkaraya ini dengan satu maksud tujuan yang besar atas hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Bapa, kami berdoa, kami rindu menjadi satu rumah Tuhan, menjadi satu keluarga ya Tuhan. Di mana roh Tuhan melatih dan membimbing kami, memperlengkapi kami Tuhan. Untuk panggilan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk hari ini ada saudara-saudari kami Pak Immanuel yang sedang melayani ke Bukit Lumut. Kami berdoa menyerahkan perjalanan mereka. Tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dan sungguh lawatan Tuhan terjadi Tuhan atas jemaat Tuhan di Bukit Lumut ya Bapa di surga. Melawat mereka dengan dahsyat luar biasa. Firman-Mu Tuhan nyata atas mereka. Juga saat mereka kembali ke Palangkaraya, Tuhan yang pimpin sertai mereka, jagai, lindungi. Mereka tidak kekurangan sesuatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, semua rencana-rencana yang akan dikerjakan di dalam pelayanan pelajar, pelayanan anak-anak Tuhan, pelayanan mahasiswa ya Tuhan, profesi Tuhan, juga keluarga ya Bapa di surga. Tuhan kami berdoa, Tuhan menyerahkan semuanya ya Tuhan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, Tuhan yang tolong kami. Kami berdoa untuk perintisan di Kasongan ya Bapa di surga, Tuhan yang tolong ya Bapa di surga, keluarga Pak Anatoli ya Bapa, pengurapan Tuhan yang bekerja, hikmat yang baru Tuhan boleh bekerja sama-sama dengan tim Tuhan, dengan Pak Robert Tuhan di Pundo Tuhan, keluarga Pak Beri ya Bapa di surga. Tuhan setiap orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan, untuk kami layani, kami mau menjadi Tuhan pelayan-pelayan yang bertanggung jawab, yang setia Tuhan. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan Engkau yang akan mencukupkan segala yang diperlukan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan kami berdoa juga untuk adik-adik kami, anak-anak kami yang sedang mengerjakan tugas akhir
Selaku mahasiswa, sungguh hikmah dan pertolongan yang daripada Tuhan yang menjadi bagian mereka, kecukupan yang daripada Tuhan itu yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Ya Tuhan, Engkau yang mengarahkan langkah-langkah mereka Tuhan, pimpin langkah-langkah mereka ya Tuhan, untuk mereka memperoleh dan mereka menempati setiap tanah di mana mereka akan mempersembahkan korban persembahan mereka Tuhan bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita mau terima berkat, kita angkat tangan, kita arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan karena kami boleh dengan iman menyadari mata Tuhan yang senantiasa terarah kepada kami, hati-Mu Tuhan yang ada senantiasa bagi kami ya Tuhan. Dan saat Engkau mengutus kami Tuhan untuk menjadi saksi-Mu ya Tuhan di tengah-tengah dunia, Engkau akan cukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Oleh karena itu dengan iman kami mau bersuka cita menerima, melangkah, meraih semua bagian berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-berkat dari Allah Bapa Sorgawi, Jehovah Jireh dalam nama Tuhan Yesus. Memenuhi lumbung-lumbungmu di dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam pelayananmu, dalam setiap keluarga rumah tanggamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak kami berdoa juga Tuhan untuk setiap kami yang merantau di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan yang memberkati usaha dan pekerjaan orang tua kami, saudara-saudara kami Tuhan. Tuhan berikan mereka kesehatan Tuhan. Terlebih Tuhan pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan yang lebih-lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom yang di rumah juga.